ya, bulan November nanti itu di Amerika itu ada Pilpres ya. Pilpres di sana kan 4 tahun sekali ya. Kemudian pada bulan yang sama kita juga akan ada pergantian pemerintahan ya. Pak Jokowi selesai digantikan oleh Prabowo Gibran. Meskipun sebenarnya secara teori Pak Prabowo kan masih dari kubu yang sama ya dengan Pak Jokowi, tapi ya bisa agak khawatir juga gitu bakal terjadi bagaimana gitu. Nah, dalam hal ini Ibu Indah ya kita bisa lihat aja dari pengalaman-pengalaman di masa lalu ya. Tahun 2016 ya, itu Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat ketika itu, 2016 ya. Dan itu sempat heboh, kenapa? Karena awalnya Donald Trump ini diprediksi bakal kalah. Waktu itu lawan Hillary Clinton, Ibu Indah kalau masih ingat ya. Dan sempat chaos lah seperti itu. Bagaimana dengan pasar saham kita waktu itu dan juga di Amerika Serikat? Actually Ibu Indah, tahun 2016 itu salah satu tahun terbaik saya secara pribadi di pasar modal. Kita profit 66% waktu itu, berbanding IHSG kenaikannya sekitar 11%. Waktu itu batu bara lagi. Nah, jadi apa namanya? Memang batu bara itu saya punya banyak kenangan indah lah dengan saham-saham batu bara ya. Lalu tahun 2020. 2020 Pilpres lagi kan? Kali ini Donald Trump kalah lawan Joe Biden. Itu pun sama, heboh di sana. Bahkan sempat terjadi penyerangan, kerusuhan lah, mirip seperti kemarin kita baru aja ada kerusuhan di demonstrasi di gedung DPR. Waktu itu terjadi demonstrasi unjuk rasa di gedung Capitol di Washington DC. Itu kayak kalau di kita ya gedung DPR-nya gitu, seperti itu. Bahkan ada yang ditangkap, bahkan ada yang meninggal dan seterusnya. Bagaimana dengan pasar saham Amerika waktu itu dan juga Indonesia? Justru naik, Ibu. Jadi kan sebenarnya waktu awal tahun 2020-nya kan crash ya. IHSG jeblok, Dow Jones jeblok karena pandemi, karena Covid. Tapi memasuki akhir tahun 2020 malah naik. Dan ketika terjadi peristiwa politik yang sangat serius di Amerika Serikat sana, nggak ngaruh, tetap naik seperti itu. 2024 ini bagaimana? Ya kita bisa lihat pasar saham Amerika juga masih naik terus gitu. Begitu. Di Indonesia, ya 2019 bagaimana waktu itu? Pasar saham kita megap-megap Pak, nggak naik, nggak turun juga. Tapi waktu itu lebih karena masalah saham-saham gorengan, reksadana gorengan, yang sayangnya di 2024 ini pun situasinya sama begitu. Waktu 2019 itu ada kasus Jiwasraya, Ibu Indah ingat nggak? Yang kemudian menyeret nama Beni Cokro, Heru Hidayat dan seterusnya ya. Nah di tahun 2024 ini nggak ada kasus Jiwasraya memang. Tapi saham yang sebenarnya fundamentalnya nggak bagus dan menjadi idola semua orang, apa itu? Goto malah jeblok sampai gocap. Jadi betul tidak ada yang ditangkap, tidak ada yang kena masalah, tapi sebenarnya saham-saham yang gorengannya itu masih jadi masalah di tahun 2024 ini. Ya. Tapi bukan karena pilpresnya. Pasar saham kita stuck gitu loh. Pada tahun 2014 ada pilpres juga waktu itu, ya Pak Jokowi terpilih kan? Apa yang terjadi IHSG-nya waktu itu? Saham-saham gorengan ya, Jiwasraya itu belum merajalela seperti sekarang. IHSG naik 22,3%, Ibu. Saya masih ingat 2014 itu kita profit apapun profit zaman itu. Kesimpulannya, gak usah khawatir. Kenyataannya, Anda mau tarik lebih jauh ke belakang ya, Pilpres tahun 2024, Pilpres tahun 2004 waktu Pak SBY naik ya. Pilpres 2009, nggak ada masalah, pasar saham naik-naik aja. Masalah di kita itu ya kalau itu aja sebenarnya, tapi bukan politik. Apa? Perlambatan ekonomi yang membuat kinerja emiten turun. Nah itu baru IHSG akan turun gitu loh. Atau ya itu tadi ya, banyak masalah yang goreng-goreng saham itu, Jiwasraya dan seterusnya. Nah itu juga bisa bikin saham kita turun. 2024 ini sayangnya dua-duanya terjadi ya, ekonomi kita lagi lesu dan saham kita ya mohon maaf masih didominasi oleh nama-nama yang secara value investing kita nggak mungkin beli tuh saham kayak Brand, Aman, PPIA. Kita ya belinya Astra lah, tapi ya sayangnya karena pasar modal kita didominasi oleh nama-nama yang aneh itu tadi ya Astra justru jadi turun seperti itu. Tapi sisi positifnya valuasinya saham-saham yang bagus-bagus ini karena sebelumnya turun terus jadi sangat murah, jadi
saya pikir asalkan ekonomi recover dan kemungkinan ekonomi memang akan recover, saham-saham itu akan naik lagi. Tidak peduli di Amerika Serikat ada pilpres atau apapun. Cukup Ibu Indah.